Halo, apa bisa dengar suaraku dengan jelas atau kurang jelas? Bisa, bisa. Bisa, Ci. Jelas ya. Nanti kalau nggak jelas, tolong bilang ya. Soalnya takutnya koneksinya tiba-tiba buruk gitu. Oke. Oke. Oke, kita kalau bisa jelas, kita langsung mulai ya untuk responsi hari ini. Oke, sebelumnya mungkin udah banyak yang kenal aku, nama Natania dari Teknik 2017. Ya, jadi kali ini aku akan jadi asdos NME lagi untuk di semester ganjil, di semester gelap ini. Jadi pada hari ini akan ada sedikit pengumuman dulu di awal responsi. Jadi nanti pada kelas NME ini kalian akan terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Nah, kelompoknya sudah ditentukan dari Bulani dan tim dari dosen juga, bukan hanya Bulani, dari kami semuanya udah menentukan kelompok-kelompoknya. Jadi untuk kelompoknya ini nanti aku akan share. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti pada selama semester ini mungkin ada 3 kombinasi kelompok. Jadi kalian akan berganti-gantian kelompoknya. Jadi misalnya tugas 1 dan tugas 2 kelompok kombinasi A dan kombinasi dan untuk tugas 3 dan 4 menggunakan kombinasi B, misalnya gitu. Jadi akan ganti-ganti. Sebenarnya ada angkatan 20 yang mau masuk. Kayaknya harus dibilangin di grup sebentar ya. Ada yang angkatan 20 masuk. Oke, aku lanjutkan. Jadi nanti ini selama 1 semester akan ada 3 kombinasi yang seperti aku bilang. 3 kombinasi kelompok ya. Mungkin aku akan tunjukkan sebentar ya sekilas, nanti aku akan share juga dan aku akan umumin. Sebentar. Oke. Apa sudah terlihat share screen-nya? Bisa, bisa. Udah. Oke. Udah tampil ya. Nah, ini misalnya ada kombinasi A, nanti ada kombinasi A, kombinasi B, dan kombinasi C. Nah, dia ada 3 kelompok yang berbeda. Ya, jadi misalnya nih, misalnya untuk yang kombinasi A itu untuk tugas 1 dan 2. Nanti kombinasi B untuk tugas 3 dan 4 kayak gitu. Dan akan berganti-gantian, ya. Nah, untuk nanti misal itu masih contoh, nanti untuk lebih jelasnya lagi tugas berapa aja kalian pakai menggunakan kombinasi berapa akan diumumkan nanti mengikuti waktu kalau ada tugas ya. Nanti akan mengikuti tugas. Oke, ini aku stop share dulu. Nah, nanti ketika misalnya kombinasi A udah selesai, akan berganti ke kombinasi B, misalnya begitu. Maka nanti kalian ada mengisi 2 form. Mungkin kalian udah sedikit mendengar dari Bulani. Yang pertama tuh dinamakan dengan form Know Your Team. Ya, mungkin Bulani udah cerita kayak saling mengenal antar tim. Terus yang untuk form kedua itu untuk form presensi untuk kalian. Jadi misalnya kalian kerja presensi untuk kalian, misalnya kayak kan kerja bareng kapan, nanti ada kalian akan dikasih form tersebut, nanti ada formnya, nanti juga ada
kolom untuk bukti kalian, misalnya kalian ngerjainnya pakai Zoom, bareng-bareng pakai Zoom atau lewat chat, nanti kalian bisa taruh buktinya juga di form itu, kayak gitu. Ya, oke. Ini Arisa Miranda. Aku coba message dulu ya, dia masih di waiting room. Coba ya, aku bisa nggak ya? Aku coba. Aku message dulu. Bentar ya. Soalnya ada yang nyasar ke link kelas 1. Oh sudah, oke. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Oke, nggak ada pertanyaan ya, berarti ya. Mungkin nanti akan aku ngomongin lagi untuk formnya. Dan untuk grupnya tadi aku akan share juga. Oke, kalau gitu kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini kita akan membahas dari pretest yang kemarin, karena pretest kemarin juga tidak banyak yang nilainya yang sempurna juga, jadi kita akan bahas juga. Oke, kita langsung aja ke soal pretest yang kemarin ya. Apa semua udah kelihatan screen-nya? Kelihatan. Oke. Nah, jadi untuk soal yang pertama sebenarnya adalah sebenarnya ini soal pada pretest semuanya tuh rata-rata hanya tentang konversi. Mengkonversi satuan saja, kebanyakan satuan, dan ada beberapa soal yang ngaca massa yang biasa yang single unit. Nah, soal nomor 1 ini merupakan konversi. Jadi densitas pada N heksam pada 20 derajat Celcius adalah 0,659 gram per cm kubik. Maka densitas tersebut dalam satuan LBM per split pangkat 3 adalah, maka ini seperti biasa kita konversi ya, dari 0,659 dikalikan, nah gramnya jadikan LBM, maka 2,2 LBM per 1000 gram, lalu dikalikan 28317 cm kubik per 1 split pangkat 3, sehingga menjadi 41,4 LBM per split pangkat 3. Ini untuk yang nomor 1. Ini konversi. Nah, untuk nomor 2, ini adalah juga konversi suhu. Nah, ini menentukan pernyataan yang benar. Atau yang A, 273,15 Kelvin setara dengan 273,15 derajat Celcius. Nah, ini pasti salah karena Kelvin tidak sama dengan Celcius. Untuk yang B, 273,15 Kelvin setara dengan 491,67 derajat Fahrenheit. Ini juga salah. Kalau dihitung juga salah juga ya. Lalu 32 derajat Fahrenheit setara dengan 0 Kelvin. Salah karena 32 kan setara dengan 0 derajat Celcius. Lalu 273,15 Kelvin setara dengan 491,67 derajat Rankine. Ini benar karena derajat Rankine ke Kelvin, dari Kelvin ke Rankine itu dikalikan 1,8. Nah, 1,8 kalikan 273 itu sama dengan 491,67 itu. Jadi benar. Untuk yang nomor 3,
Nah, ini diketahui gaya ini juga konversi. Jadi soal dari pretest itu sebenarnya kebanyakan konversi ya. Jadi misalnya diketahui gaya pada fluida adalah 643,48 lbm feet per second persegi, maka tentukan nilai yang setara dengan gaya tersebut. Nah, di sini emang ada jebakan ya. Ini ada yang meter, tapi angkanya sama, ini ada meter dan sentimeter. Tapi nilainya adalah meter. Nah, caranya itu sama ya. Dari 6,3,48 yang pasti kan kilogram sama second per, itu kan yang pasti. Jadi yang second ini tetap, terus lbm kita jadikan kilogram. Nah, ini kita coba jadikan meter, kan banyak meter. Kita coba banyakin meter. Putus ya. Oke, sebentar ya. Tes. Tes.
Halo? Bisa dengar ya suaraku? Sorry. Koneksinya terputus. Udah bisa dengar belum? Oke. Sorry. Keganggu. Oke, kita share screen lagi ya. Tadi sampai nomor ini ya, yang nomor 4 ya. Nomor 3 ya, sorry. Oke. Nah, jadi kan tadi aku udah bilang yang 63,48 LBM feet per second kuadrat. Nah, yang LBM kan coba jadi kilo semua. Ya udah jadikan kilo. Lalu kita coba yang meter karena di sini pilihannya kan banyak yang meter. Jadi kita ubah ke meter. Dari feet ke meter kita konversi seperti biasa. Jadinya 88,964. Pilihannya maka yang benar adalah yang ini. Lalu yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini menentukan pernyataan yang tepat lagi. Ini kita harus mencoba ya. Misalnya harus kuadrat dijadikan Newton per meter persegi. Nah, ini kan semua sama. Jadi kan kita nyoba langsung ke Newton per meter persegi. Nah, berarti 175 ini dikalikan. Nah, Newton kan kilogram kan. Ada kilogramnya, maka dari LBM ke kilogram. Nah, terus feet per meter persegi. Berarti kan kilogram, jadi kan terus feetnya jadi meter. Terus secondnya tetap, second per kuadrat tetap. Jadi 175 kali 0,45 kilogram 1 LBM dikalikan 1 feet per 0,3 meter. Sehingga menjadi 260,426 Newton per meter persegi. Sampai ini soalku jelas ya. Soalnya tadi ada bosan connection unstable. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk yang nomor 5, ini ada peraturan gravitasi. Kan seperti kita tahu 9,8. Lalu kita ubah satuannya menjadi feet per second kuadrat. Maka meternya jadikan feet. Seperti biasa. Maka 9,8 dikalikan 1 feet per 0,3 meter. Sama dengan 32,74 feet per second kuadrat. Terus yang nomor 6, ini ada soal tentang autoclave. Jadi autoclave kan merupakan sebuah alat laboratorium. Nah, di soal ini, alat ini beroperasi pada tekanan 15 lbf 21 derajat Celcius. Nah, berdasarkan informasi di atas, tentukan pernyataan yang paling tepat. Nah, 15 lbf per inch square ini, itu dikonvert ini emang jarang diketahui ya. lbf per inch square itu sama kayak 1 PSI. Maka atau juga nanti ini kalau LBM ke ATM, LBM per inch kuadrat ke ATM itu dibagi 14,6. Nah, jadi ini emang untuk satuan LBM per inch kuadrat ini ke PSI emang pasti jarang masih belum umum kan, harusnya kan tapi harusnya tahu kan LBM per inch kuadrat itu satuan tekanan. Nah, 15 dikalikan 1 per ini sama dengan 1,021 ATM. Nah, terus untuk oh ya, ini kalau misalnya mati join ke bentar, ini oh iya, ini aku belum. Jadi kalau misalnya mati, terus aku kasih link baru kayaknya ya. Oh, ini mati. Nah, lanjut. Nah, terus untuk suhunya 2121 dijadikan Kelvin, maka menjadi 394,5. Oke. Lalu nomor 7. Nomor 7 ini diketahui SG-nya suatu senyawa benzena adalah 0,879.
Berapakah densitas benzena pada suhu 20 derajat Celcius? Nah, pada diketahui kalau SG kan row reference. Kalau kita pakai row reference-nya adalah 1 gram per meter kubik, maka jadinya adalah 0,879 gram per cm kubik. Nah, 1 gram per cm kubik itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, berarti jawabannya adalah 0,879 gram per cm kubik atau 879. Lalu nomor 8. Nah, untuk nomor 8 ini merupakan neraca massa masuk ke masanya lah ya. Nah, tapi ini merupakan yang wet dry basis. Jadi di sini ketahui wet basisnya untuk H2O 0,4, untuk C2H5OH 0,3, lalu untuk CH3OH 0,1 dan CH3COH 0,2. Nah, cara menjawabnya adalah, nah di sini kan diketahuinya laju massa nih, ya kan? Nah, ini kan pengennya fraksi mol, itulah fraksi mol dalam basis kering. Maka kita harus mencari laju alir molarnya. Bagaimana? Kan bisa diketahui 0,4 dikalikan 1000. Nah, 0,4 kalikan 1000 400 lbm per jam, lbm H2O per jam. Nah, dari lbm ini kalian bisa langsung dijadikan gram, ya, kalikan 1000 gram per 2,2 lbm, lalu dibagi dengan mR-nya. Misalnya H2O 18, maka dibagi 18, sehingga hasilnya menjadi 10.079,8424 mol per jam. Untuk C2H5OH sama, jadi ini kan untuk laju massanya kan 300 lbm lbm dari C2H5OH per jam, lalu dikalikan 1000 gram per 2,2 lbm dibagi 46 gram, maka hasilnya adalah 20.958,246 mol per jam. CH3OH-nya sama juga caranya, CH3COH juga sama caranya. Nah, dari sini kita bisa nyari fraksi molnya. Fraksi mol dalam wet basis. Ini jadinya kan dari caranya kan H2O dibagi laju alir total, ya kan? Nanti ketemu 0,63. Nanti laju alir C2H5OH bagi laju alir total nanti ketemunya 0,9. CH3OH-nya juga sama 0,09. CH3COH juga sama 0,09. Terus dry basisnya jadi 0,52, 0,24, dan 0,24. Gimana caranya? Nah, kan kalau dry basis kan tanpa H2O. Makanya di sini kita langsung ditambahkan aja yang tanpa H2O. Ini kan totalnya berarti di sini kan 0,9 tambah 0,9 tambah 0,09 tambah 0,09. Nah, berarti kan totalnya 0,37 nih, ya kan? Nah, untuk dry basis maka 0,19 dibagi 0,37. Jadinya 0,52. Kayak gitu. Oke. Nah, lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini merupakan juga neraca massa. Diketahui bubur kertas mengandung 71% air. Lalu setelah proses ini akan dikeringkan dan diketahui bahwa 60% dari kandungan air awal itu teruapkan. Terus dihitungnya komposisi kertas kering yang keluar dan massa air yang teruapkan. Dan menggunakan basis massa umpan yang masuk adalah 1 kg bubur. Nah, di sini caranya kalian harus menggambar diagram dari soal tersebut. Kan diketahui 0,71 kg air per kilogram. Berarti sisanya adalah kertas kering, 0,29 kg kertas kering per kilogram.
basisnya tadi sudah diketahui laju massa yang masuk 1 kg. Lalu kita harus melabelkan yang ke atas misalnya M3, lalu yang keluar M2 dengan fraksi X2 dan 1 min X2. Lalu kita bisa menghitung DOF-nya atau degree of freedom. Unknown-nya ada 3, yaitu M3, M2, dan X2. Lalu untuk neracanya ada 2, yaitu neraca air dan neraca kertas kering. Lalu neraca lainnya ada 1, yaitu massa air yang teruapkan. Yang tadi yang soal di massa air teruapkan 0,6 dari kandungan air awal itu teruapkan. Itu relasi lainnya. Maka DOF-nya adalah 0, berarti bisa dikerjakan. Lalu di sini kita langsung bisa mengerjakannya M3. M3-nya kan diketahui dari relasi lain. Kan kita tahu komposisi air awal kan 0,71 dari 1 kali 0,71. Nah, karena yang teruapkan adalah 60%-nya, maka 0,6 dikalikan 0,71. Sehingga M3-nya atau massa air yang teruapkan adalah 0,426 kg. Lalu untuk mencari X2-nya, ini harusnya M2 ya, ini typo. Oke, nanti benerin deh, yang ini typo. Nah, nanti mencari komposisi bubur kertas keringnya dari neraca total dulu, mencari M2. Kan M1 tahu, M2 tahu, maka M3 tahu, maka M2-nya juga tahu. Dengan cara neraca total, M1 sama dengan M2 tambah M3, maka M2-nya sama dengan 0,574. Dari 1 dikurangi 0,426 tersebut. Nah, neraca kertas keringnya berarti kan 0,29 dikalikan M1, yaitu 1, sama dengan 0,574 dikalikan 1 min X2. Maka 1 min X2-nya atau komposisi kertas keringnya sama dengan 0,505. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ini aku dulu ya. Aku stop dulu. Nanti kita lanjut lagi. Ini kita stop dulu. Mungkin kita break dulu ya. Sampai jam 16. Kita break berapa menit ya enaknya ya. Mungkin sekitar harus gini, jadi kalian ini kan aku kayaknya harus bikin lagi, nanti kalau udah jadi langsung aku kirim, kalian langsung join aja kayak gitu. Seperti ini aku harus bikin lagi karena tadi kayaknya setnya salah, kayaknya setnya lupa ganti. Oke deh, mungkin aku end meeting dulu ya, nanti bisa join lagi. Oke. Untuk nanti ini akan di-share kok materi-materinya. Jadi nggak perlu khawatir, bisa di-share. Oke, ini aku end meeting dulu ya. Kalau udah jadi, ini harusnya kalau udah jadi nanti aku kirimkan lagi. Thank you. Sebentar ya. Iya, kok. Yang Pak Putu ada Yang 1 min nggak perlu kok.
Oh iya, yang 1 mil 0,09, 0,09 dan 0,09. Ini kan tapi masih weight basis. Kenapa? Masih ada H2O-nya. Nah, sedangkan yang diminta adalah dry basis. Maka kita harus hilangkan H2O-nya. Maka kan total fraksi dari gimana caranya? Nah, kita cari total fraksi dari yang dry basis kan 0,019, 0,09 dan 0,09. Dan ini totalnya adalah 0,37. Maka jadi dry basisnya adalah 0,19 dibagi 0,37 langsung. Jadi ketemunya adalah 0,52, 0,24, dan 0,24. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ini tadi dari laju alir molar dijadikan fraksi weight basis tadi diapain? Yang 10.000 itu jadi 0,63. Itu tinggal laju alir molar H2O dibagi laju alir totalnya ini. Ini kan di total dulu. Jadi 10.000 ini dibagi laju alirnya semua. Nanti ketemunya 0,63. Atau juga bisa kalian langsung ini H2-nya dihilangin dari sini. Jadi kalian totalnya itu cuma dry basis. Jadi C2H5OH, CH3OH, CH3COH. Ini juga bisa. Kalian total langsung berarti dari 2.900 dibagi total dari, tapi jangan sampai H2O. 2958 dibagi totalnya dari C2H5OH, CH3OH, sama CH3COH. Jadi tanpa H2O itu juga bisa. Itu cara lainnya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke tadi nomor 9 harusnya sudah ya. Ini aku ganti nih, ada typo nih, yang M2 0,574 ini. Itu M2-nya. Oke. Sekarang kita nomor 10. Nah, nomor 10 ini ada soal juga tentang teraca, berhubungan dengan teraca. Jadi ini ada 70 ml air jeruk yang akan dicampur dengan gula sebanyak 15 gram, 100 ml air, serta 10 gram es batu. Nah, di sini diketahui densitas dari air jeruknya adalah 1,4 gram per mili, lalu densitasnya adalah densitas airnya adalah 1 gram per mili, dan es batunya 0,5 gram per mili. Caranya gimana? Nah, caranya begini. Kita harus mencari massa tiap dari komponennya. Nah, jeruk kan di sini diketahui adalah 70 ml air jeruk dan diketahui densitasnya 1,4. Nah, dari data tersebut jeruk kita dapat mengetahui berapa massa air jeruk dari rumus Rho sama dengan M per V. Kan volumenya tahu 70 ml. Terus densitasnya tahu 1,4 gram per mili. Maka kita tahu berapa gram jeruknya. M dari 1,4 dikalikan 70. Sehingga menjadi 98 gram jeruk. Ya kan? Nah, dari 98 gram jeruk itu, dan ini dikalikan 2,2 lbm per 1000 gram. Maka hasilnya adalah 0,216 lbm. Lalu untuk airnya kan diketahui 100 ml. Nah, kan densitasnya 1 gram per mili. Sehingga untuk masanya juga 100 gram air kan. Jadi 100 gram air lalu kita konversi menjadi lbm. Sehingga menjadi 0,221 lbm. Lalu untuk es batu. Es batunya diketahui 10 gram.
kita langsung konversi aja menjadi LBM sehingga menjadi 0,022 LBM. Gulanya diketahui 15 gram. Lalu kita langsung konversi menjadi 0,033 LBM. Nah, dari sini kita langsung total dari jeruk, air, es batu, dan gula sehingga dihasilkan 0,492 LBM. Sampai sini ada pertanyaan mungkin. Ini udah untuk soal pretestnya udah sampai sini. Udah sih. Mungkin ada pertanyaan untuk soal pretestnya. Yang mana yang kurang paham, nggak apa-apa. Silahkan. Atau mungkin pas aku keputus-putusan juga ada tulisan unstable koneksinya. Jadi kalau ada yang keputus-putus nggak diulangi, nggak apa-apa. Kita ulangi. Oke, nggak ada pertanyaan ya, berarti. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu kita ke, mungkin coba buka filenya dulu, ke problem 4.1 dan 4.2. 4.1 dan 4.2. Oke, udah. Ini aku share screen lagi. Tapi ini yang sebelahnya. Oke. Ini udah ganti ya ke materi responsi. Udah kelihatan kan ya? Ganti materi responsi. Atau Oke. Jadi untuk problem 4.1 diketahui ada air masuk di tank dengan kapasitas 2 meter kubik dengan laju air 6 kg per second. Lalu lalu untuk yang keluar ini 3 kg per second. Dan tangki pada awalnya tuh setengah penuh. Nah, ini ditanya apakah prosesnya itu continuous, batch, atau semi batch. Lalu transient atau steady state. Nah, di sini kasusnya adalah continuous karena di sini mengalir terus, ya. Jadi ada yang masuk dan ada yang keluar. Lalu transient. Kenapa kok transient? Karena laju alir yang masuk nggak sama dengan laju alir yang keluar, sehingga tidak steady state, maka terjadi akumulasi, sehingga disebut transient pada kasus ini. Nah, yang B disuruh menulis neraca masanya itu gimana? Nah, untuk neraca massa pada umumnya kan yang sudah diketahui bahwa input dikurangi output plus generasi dikurangi konsumsi itu sama dengan akumulasi. Inputnya itu 6 kg per second, outputnya 3 kg per second, itu sama dengan akumulasinya. Di sini nggak ada generasi dan konsumsi karena nggak ada reaksi. Lalu diketahui akumulasinya adalah 3 kg per second. Nah, untuk volumenya di sini kita kan dia kan diketahui kan separuhnya, maka
satu. Maksudnya di sini kan sorry. Jadi untuk volumenya itu 3/1000 meter kubik per second. Jadi ini untuk mencari akumulasi volume akumulasinya. Jadi untuk dari itu maka untuk yang ini lanjut ke C, langsung lanjut C. Ini disuruh mencari how long will take to overflow. Jadi penuh. Jadi kan awalnya kan 1 meter kubik nih, ya kan? Nah, lalu mencari kapan dia penuh. Berarti kan sisa 1 meter kubik untuk penuh, semakin penuh maka volumenya kurang 1 meter kubik. Nah ini kita pakai diferensial, maka integrasi sampai T, volumenya akumulasi dt, sehingga menjadi 3/1000 T, sehingga menjadi 333,33 second. Itu untuk waktu yang dibutuhkan supaya dia penuh atau overflow sampai atas gitu. Lalu mungkin ada pertanyaan dulu mungkin. Atau suaraku putus-putus nggak ya? Putus-putus dikit. Oh oke. Nah mungkin aku agak sedikit ulangi aja yang dari B. Soalnya ini emang connect tiba-tiba ada tulisan unstable lagi. Nah jadi kan kita ketahui masa akumulasinya 3. Terus nyari volumenya kan 3/1000 karena kan dari row-nya kan 1000 kg per meter kubik. Jadi untuk nyari volumenya kan berarti 3 bagi row-nya 3/1000 gitu. Nah, untuk mencari volume waktu yang dibutuhkan untuk dia penuh, maka integral 0 sampai T dari volume akumulasi dt. Nah, untuk volume yang dibutuhkan kan kurang 1 meter kubik lagi, maka V-nya yang dibutuhkan 1 sama dengan 3/1000 T. Maka T-nya adalah 333,33 second. Oke, kita lihat ke problem 4.2. Mari kita buka aja soalnya, karena aku nggak masukin soalnya. Nah, di sini ada gambar. Nah, di sini ada liquid phase chemical reaction. Nah, di sini ada konsentrasi awal CaO dengan laju alir volume V titik, lalu tangnya adalah V, lalu keluar adalah Ca, ya, keluar adalah Ca. Nah, yang A tanya proses ini continuous, batch atau semi batch, dan ini transient atau steady state, ya. Nah, untuk kasus ini itu continuous dan steady state, ya. Ini continuous dan steady state karena nggak ada akumulasinya. Oke, lanjut. Untuk yang B itu kalau apa ya? Untuk kalau K-nya sama dengan 0, itu CA-nya kayak gimana? Lalu kalau K-nya sama dengan tak hingga, itu CA-nya gimana? Untuk K sama dengan 0, maka CA-nya nanti sama dengan CaO. Untuk K-nya tak hingga, maka nanti CA-nya sama dengan 0. Lalu untuk yang C. Nah, untuk C di sini kan
di sini untuk disuruh membuktikan lah istilahnya. Membuktikan persamaan ini untuk bisa memverifikasi hasil di B. Ya, gimana sih caranya? Nah, oke. Jadi, dari neraca masanya, input dikurangi output plus generasi kurangi konsumsi sama dengan akumulasi. Nah, inputnya kan V dikali CAO. Outputnya V dikali CA. Ini harusnya ada titik ya. Ini harusnya ada titik. Nah, ini karena ada. Nah ini berarti ditambah KV. Ini konsumsi. Konsumsi kan karena ada reaksi, maka ada konsumsi. Nanti ini ada konstanta VCA 1 per V. Nah ini kalian CA-nya dikeluarin, yang dari sini CA-nya keluarin, ini CAO. Nah, berarti kan tadi kan tinggal CA, VCA, ini V sama CA kalian keluarin, VCA dikalikan 1 plus KV. Nah, berarti nanti CAO sama dengan CA ditambah KV CA per V titik atau laju alir volumenya. Nah, nanti harusnya sama kayak ini. Nanti CA-nya kalian keluarin, terus jadilah ini. Sebentar, kayaknya aku harus tulis sebentar. Agak susah nulisnya. Bentar ya. Aku coba tulis. Oh, oke. Bentar ya. Mungkin aku kembali lagi sebentar. Aku akan lanjutin ini dulu. Nanti ke V akumulasi. Aku coba di whiteboard aja ya. Oke. Ini aku hapus saja. Oke. Nah, tadi kan ada V titik, terus ada CAO. Susah banget. Ini kan ada V, misalnya yang V titik itu V kecil ya, ini CAO. Ini sama dengan V CA ditambah ini konsumsinya KV CA 1 per V, ya kan? Nah, ini kalian V-nya kalian coret, berarti kan tinggal CAO sama dengan CA tambah KV CA 1 per V, ya kan? Ini harusnya V kecil, sorry. Karena ini V kecilnya aku anggap V titik tadi. Nah, kalau udah, berarti sorry, ini kurang banyak. Oh, oke, ini kan diketahui ini. Tulisnya harusnya ini. Nah,
harusnya sing AO per 1 plus KVP. Oke. Ini salah. Begitu ya. Sorry, ini harusnya gini jam. Oke. Oke, jadi asal usulnya kayak gini. Jadi kan seperti yang aku udah dibilang, ini udah kelihatan ya. Udah sampai semuanya ya, udah jelas ya. Oke, ini aku lanjutin ya. Jadi input sama dengan output plus konsumsi. Maka VCAO sama dengan VCA plus, sorry ini tuh aku salah lihat di soalnya ternyata cuma KVCA. Nah ini kalian bisa tinggal langsung bagi dengan super V kecil ini atau laju alert volumenya.
maka dibagi per V semua, maka CAO sama dengan CA plus KV CA per V. Nah, berarti CAO sama dengan, ini kan sama-sama CA. CA-nya kalian keluarin, CA kali 1 plus KV per V. Maka CA sama dengan CAO per 1 plus KV per V. Nah, dari sini kalian bisa lihat kalau K-nya sama dengan 0, maka CA-nya nanti bakal sama dengan CAO. Ya. Terus nanti, bentar ya, dia masuk. Nah, kalau misalnya, kalau K-nya sama dengan tak hingga, maka nanti CA-nya sama dengan 0. Nah, untuk soal B, kalian menjawab dari gini. Kayak gitu. Sampai ini ada pertanyaan. Ini ada masih typo. Karena ini nggak ada titiknya juga. Gitu. Sampai ini ada pertanyaan. Oh ya, mungkin aku kembali ke yang sini ya. Tadi ada yang nanya lagi, kayaknya di volume akumulasi karena suaraku agak putus-putus karena koneksi juga unstable tadi. Nah, untuk kan diketahui masa akumulasinya kan dari 6 kurangi 3, maka 3 kg per second. Maka volumenya kita dapat dari, kan density kan sama dengan M per V. Maka kan density-nya 1000. Maka kalau nyari volume kan berarti massa per densitas, berarti 3 per 1000. Sehingga jadi 3 per 1000 meter kubik per second. Saat ini gitu. Sampai ini ada pertanyaan? Ini aku stop share dulu ya. Yang kayak akumulasi. Nah, ini kayak akumulasinya ini dapat dari M rho sama dengan M per V. Ya, jadi karena rho-nya 1000 kg per meter kubik, lalu massanya 3, maka 3 dibagi rho-nya kan, untuk nyari volume kan berarti massa dibagi rho-nya, maka 3 per 1000 itu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Oke, sudah jelas ya. Oke, kalau udah jelas berarti responsinya sampai sini dulu. Jadi berarti untuk kelompoknya nanti aku akan juga share sama materi ini juga, sama materinya. Terus aku akan juga kasih tahu, kan ada 3 kombinasi kan tadi yang aku jelaskan, ada 3 kombinasi kelompok selama 1 semester dan ada form-formnya. Untuk formnya mungkin nanti agak menyusul ya. Menyusul dulu, tapi kelompoknya akan aku share hari ini, mungkin agak malam. Nanti malam aku akan share semua. Lalu nanti untuk selanjutnya akan ada misalnya ada tugas, nanti aku akan infoin tugas ini tuh kombinasi apa. Misalnya kombinasi A, misalnya tugas 1, 2 pakai kombinasi A, lalu selanjutnya tugas 3, 4 pakai kombinasi B, seperti itu. Nanti akan ada info lagi. Kalau udah, mungkin sampai sini dulu responsinya. Dan terima kasih udah join di jam responsi ini. Thank you. Makasih, Thank you, Cie. Nian. Thank you, Jay. Iya. Aku end meeting ya. Thank you.